Laporan Praktikum Pertumbuhan dan Perkembangan Biji Jagung. A. Tujuan: mengamati pertumbuhan dan perkembangan biji jagung. B. Dasar teori: jagung merupakan tanaman semusim atau annual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi. Meskipun tanaman jagung umumnya berketinggian antara 1 meter sampai 3 meter, ada varietas yang dapat mencapai tinggi 6 meter. Tinggi tanaman biasa diukur dari permukaan tanah hingga ruas teratas sebelum bunga jantan. Meskipun beberapa varietas dapat menghasilkan anakan seperti padi, pada umumnya jagung tidak memiliki kemampuan ini. Bunga betina jagung merupakan tongkol yang terbungkus oleh semacam pelepah dengan rambut. Rambut jagung sebenarnya adalah tangkai putik. Akar jagung tergolong akar serabut yang dapat mencapai kedalaman 8 meter, meskipun sebagian besar berada pada kisaran 2 meter. Pada tanaman yang cukup dewasa, muncul akar adventif dari buku-buku batang bagian bawah yang membantu menyangka tegaknya tanaman. C. Alat dan bahan. Alat: 2 buah gelas plastik, alat siram, alat tulis, dan penggaris. Bahan: 6 biji jagung, kapas, dan air. D. Cara kerja: yang pertama, rendam biji jagung dengan air selama kurang lebih 24 jam. Yang kedua, siapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan. Yang ketiga, masukkan kapas ke gelas plastik yang pertama dan kedua. 4. Masukkan air ke dalam 2 gelas pada setiap media tanam dengan volume yang sama. 5. Tanam 3 biji jagung ke dalam setiap gelas plastik yang berisi kapas. 6. Amati perkembangan biji dengan interval 72 jam atau 3 hari sekali. 7. Catat hasil pengamatan ke tabel pengamatan. E. Hasil pengamatan. Tabel data hasil pengamatan pertumbuhan dan perkembangan biji jagung. Usia tanaman hari ketiga, rata-rata tinggi 0,5 cm. Biji jagung ada yang membusuk, tumbuh maupun mengalami dormansi. Usia tanaman di hari ke-6, rata-rata tinggi 1,75 cm. Tanaman tumbuh cepat namun tidak merata. Hari ke-9, 9,5 cm. Beberapa tanaman sudah mempunyai daun. Hari ke-12, tinggi 15 cm. Tanaman A dan B menjadi layu. F. Pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum dapat diketahui bahwa pada minggu pertama terdapat perubahan. Pada minggu pertama, pada umur 1 hari, panjang akar 1 mm dan terus bertambah panjangnya hingga minggu kedua panjangnya mencapai 18 cm. Begitu juga batang dan tumbuhan daun. Hal itu dikarenakan sel terus membelah dan berdiferensiasi dan merupakan akibat dari aktivitas meristem lateral. Ukuran akar yang semakin panjang dikarenakan pada ujung akar sel-selnya selalu membelah karena adanya aktivitas meristem apikal. Pertumbuhan dan perkembangan juga terjadi pada daun. Daun yang semula hanya 1 helai kecil tumbuh menjadi 2 helai yang kemudian membesar. Begitu juga dengan tambahan panjangnya batang kecambah. G. Kesimpulan: pada tanam dan dapat berpengaruh terhadap kecepatan perkembangan biji jagung, mulai dari daya intermolekul, tekstur media tersebut, dan lain-lain. Apabila media tanam memiliki daya intermolekul yang kecil,
maka kecepatan perkembangan juga akan lambat dikarenakan biji sulit dalam menyerap air. Sedangkan apabila daya intermolekul besar, maka sebaliknya. Dilihat dari tekstur, apabila media tanam memiliki tekstur berserat atau pori-porinya tidak terlalu rapat seperti media kapas yang digunakan, maka akar tidak akan sulit menembus atau mudah mendapat ruang gerak. Pertanyaan: pada hari keberapa akar kecambah biji jagung mulai tumbuh? Jawab: pada hari kelima. Kedua, perhatikan arah pertumbuhan akar setiap kecambah tersebut. Adakah yang pertumbuhannya ke atas? Mengapa demikian? Akar akan melingkar di sekitar atau di dalam botol.